Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 487.1. Sangat ganas. Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa Ratu Salju berkata dia bisa melihat harapan di masa depan dari kekuatannya. Jika dia bisa memiliki kekuatan seperti milik Ditian, itu berarti dia akan berada di puncak dunia. Ketika itu terjadi, selama dia bisa mendapatkan kursi ilahi, maka menjadi dewa akan menjadi hasil yang paling alami. Jadi begitu, saya mengerti. Terima kasih, Nyonya Salju. Huo Yuhao mengakui dengan tulus. Putri Salju adalah guru sekaligus sahabat baginya sekarang. Dia telah sangat membantunya sejak dia benar-benar terbangun, baik di medan perang maupun dalam pengajaran. Permaisuri Salju mendengus dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Meskipun saya mengatakan bahwa Anda bisa santai ketika Anda tidak bisa berlebihan dengan itu. Anda harus bekerja keras pada apa yang perlu Anda lakukan. Baiklah, pergi dan dapatkan Little Bai. Kurasa dia mungkin kelaparan. Petik 2. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Benarkan, begitu banyak hari telah berlalu, namun dia belum memberi Little Bai apapun untuk dimakan. Benar, masih ada Big Mao dan Second Mao juga. Mereka masih dalam demi-plan spektral saya. Huo Yuhao mengizinkan Putri Salju untuk kembali ke tubuhnya saat dia meninggalkan ruangan. Dia menemukan Nan Qiuqiu sebelum dia melepaskan Big Mao dan Second Mao sehingga dia bisa membawa mereka untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Dia dengan cepat berlari keluar kota. Huo Yuhao dengan cepat menemukan Raja Beruang Es, bayi kecil, dengan bimbingan Ratu Salju. Raja Beruang Es masih di sungai kecil tidak jauh dari kota Shrek dan dia tidur siang tanpa peduli. Dia masih dalam wujud manusia dengan perutnya yang besar dan menonjol, dan dia mencelupkan tangannya ke air sungai dari waktu ke waktu. Dia bahkan tidak harus melihat, tetapi dia mengambil 1 atau 2 ikan dengan setiap saus sebelum dia melemparkannya ke mulutnya dan menelannya dengan beberapa gigitan. Tapi ada berapa ikan kecil di luar kota. Selain itu, mereka tidak terlalu besar, dan Huo Yuhao bisa tahu dari sikap malasnya bahwa nafsu makannya jelas tidak terpuaskan. Bayi kecil, Huo Yuhao menemukannya dengan deteksi spiritual dari jauh dan buru-buru memanggil. Raja Beruang Es melompat berdiri ketika dia mendengar suara Huo Yuhao. Dia bergerak sangat cepat ketika dia melihat ke arah Huo Yuhao dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Huo Yuhao curiga tentang apakah orang ini menatapnya dengan penuh semangat dan bersemangat karena dia lapar, atau karena dia mulai merindukannya. Kamu di sini, kakek. Saya kelaparan. Bayi kecil hampir terbata-bata ketika dia berbicara. Dia bahkan memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya saat dia menatap sangat menyedihkan. Huo Yuhao menatapnya saat dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jika ini diumumkan kepada publik, siapa yang akan percaya bahwa pria ini adalah salah satu binatang buas terkuat di Extreme North? Dia tampak seperti anak kecil yang lapar dengan ekspresi kesal di wajahnya. Baiklah, makan sepuasnya. Huo Yuhao mengeluarkan tumpukan daging dan ikan kering dari alat jiwa berjenis penyimpanannya untuk dimakan Ice Bear King. Huo Yuhao punya rencana sendiri. Dia ingin membawa orang ini kembali setelah memberinya makan. Jika tidak, ketika dia mulai makan kenyang di dalam sekte Tang, dia mungkin akan mencengangkan seluruh sekte Tang. Dia bahkan mungkin menyebabkan kepanikan massal dan histeria. Tidak ada keraguan bahwa Huo Yuhao ingin membawa Raja Beruang Es bersamanya dalam ekspedisi yang akan datang ke garis depan. Dia telah bekerja bersama dengannya 2 kali sekarang, dan mengerti sedikit tentang kekuatannya dari pengalaman itu. Selain itu, kerja timnya dengan Raja Beruang Es dan kekuatan bertarung gabungan mereka sangat efektif, terutama dalam membatasi alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Raja Beruang Es adalah seseorang yang bisa menyaingi kekuatan transenden Douluo. Raja Beruang Es tidak bisa diganggu dengan hal lain selama dia punya sesuatu untuk dimakan. Dia hanya duduk dan melahap makanannya dengan gembira. Tanda hubung. Raja Beruang Es menepuk perutnya setelah mengunyah selama 1 jam. Apakah aneh bahwa orang ini segera menjadi begitu energi dan bersemangat setelah dia kenyang? Huo Yuhao terdiam saat dia melihat. Kemana kita pergi sekarang, kakek? Raja Beruang Es segera bertanya pada Huo Yuhao. Permaisuri Salju segera keluar dari Huo Yuhao dengan kilatan cahaya putih dan muncul di depan Raja Beruang Es. Ibu, Raja Beruang Es segera bersujud di tanah ketika dia melihatnya, dan memanggilnya dengan intim.
Permaisuri salju tersipu dan berkata, "Jangan panggil aku ibu. Panggil aku sebagai Snow Empress lain kali." Dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan bertanya, "Yuhao, apakah kamu berencana untuk bergabung dengannya sekarang, atau beberapa saat kemudian?" Huo Yuhao mengerti apa yang dia katakan. "Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat 80?" Permaisuri salju mengangguk dan menjawab, "Meskipun kamu baru saja mencapai tahap itu, kamu sebenarnya berada di peringkat 80. Kamu seharusnya tidak memiliki masalah menyerap cincin jiwa lain, dan itu sama dengan spirit. Bayi kecil tidak akan melawanmu dengan cara apapun, dan setelah dia menjadi rohmu, kekuatan jiwamu akan didorong oleh setidaknya 2 peringkat karena kamu memiliki Ultimate Ace. Kekuatan jiwa master jiwa normal akan ditingkatkan oleh setidaknya 4 atau 5 peringkat." Petik 2. Huo Yuhao heran ketika dia mendengar kata-katanya. Master jiwa perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka dengan peringkat lain setelah mencapai peringkat 80. Seorang guru jiwa mencapai tahap yang berbeda setelah setiap 10 peringkat, dan perjalanan setelah mencapai peringkat 80 telah disebut jalan ke surga. Menjadi Titlet Douluo adalah surga, tetapi betapa mudahnya bergerak menuju menjadi Titlet Douluo. Tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Bayi kecil adalah binatang buas dengan budidaya lebih dari 200.000 tahun. Huo Yuhao pasti akan menerima dorongan besar dalam budidayanya setelah menyerap Raja Beruang Es sebagai roh. Dia bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwanya dengan 2 peringkat bahkan dengan Ultimate Ace-nya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Soul Douluo. Huo Yuhao ragu-ragu, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Snow Lady, aku tidak tega meninggalkannya. Apakah benar pantas dia menjadi rohku?" Petik 2. Permaisuri salju tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu ragu tentang itu. Saya tidak akan begitu yakin terakhir kali. Apakah Anda lupa apa yang baru saja saya katakan? Bahkan aku telah melihat harapan di dalam kamu, jadi kamu menyatu dengan Little Bai baik untuknya. Dia tidak akan menghilang karena itu, dan kesadarannya masih ada. Bahkan jika Anda meminta Ahtai untuk melakukan ini, dia akan bersedia mengambil kesempatan seperti itu. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh makhluk seperti kita. Karena itu, Anda tidak perlu berunding sama sekali. Bayi kecil pasti akan bersedia." Petik 2. Ya, saya bersedia, saya bersedia." Bayi kecil berdentang dari samping tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao berpikir sendiri dengan putus asa, "Bayi kecil, oh bayi kecil. Anda pasti tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan, dan Anda sedang terburu-buru untuk menyatakan kesetiaan Anda. Tetapi orang ini sangat lugas dan jujur." Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, "Snow Empress, aku pikir aku tidak akan bergabung dengan Little Bai untuk saat ini. Saya akan pergi ke garis depan, di mana Kekaisaran Sun Moon dan Kekaisaran Jiwa Surgawi terkunci dalam pertempuran. Dukungan Little Bai akan sangat penting bagi kami di sana. Mari kita tunggu sampai setelah ekspedisi kita. Selain itu, kekuatan jiwaku baru saja mencapai peringkat 80, dan kultivasi saya belum stabil atau terkonsolidasi. Saya sedang tidak buru-buru." Permaisuri salju menjawab, "Terserah kamu, kalau begitu, Little Bai bisa melakukannya kapan saja. Bawa dia bersama, dan Anda bisa melebur dengannya kapanpun Anda merasa perlu. Kekuatan eksternal tidak sepenting kekuatan Anda sendiri, tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan itu. Selanjutnya, saya bisa merasakan bahwa bayi kecil semakin dekat dengan hari kesusahannya. Bawa dia, dan kamu bisa menyerapnya sebagai rohmu segera setelah kamu merasa ada sesuatu yang salah." Petik 2. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Kami akan menyelamatkan guru Xiaoya, dan kemudian aku akan bergabung dengan Little Bai segera setelah itu." Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es kembali ke Tang Sekte. Dia menekankan kepada Little Bai sekali lagi untuk tidak memanggilnya sebagai kakek sebelum memasuki Sekte Tang, dan Little Bai seperti bayi yang penasaran saat dia mengajukan pertanyaan tanpa henti. Pada akhirnya, Huo Yuhao mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memberinya makanan untuk dimakan jika dia terus bertanya, dan baru kemudian dia tenang. Siapa itu, Tuan?" Huo Yuhao berlari ke Nana segera setelah dia melangkah ke pintu. Beberapa tahun telah berlalu, dan semangat serta keaktifan Nana sangat berbeda dari ketika dia pertama kali bertemu Huo Yuhao. Nana cantik dan mampu hari ini, dan dia bekerja sebagai kepala pelayan ke Sekte Tang.
Statusnya dalam Sekte Tang telah tumbuh secara eksponensial, tetapi satu-satunya karakteristik yang tidak bisa dia hilangkan adalah bahwa dia akan selalu menyebut Huo Yuhao sebagai Tuan setiap kali mereka bertemu. Huo Yuhao terlalu malas untuk memperbaikinya setelah beberapa saat. Ini teman saya, Huo Yuhao memperkenalkan Raja Beruang Es kepada Nana. Nana tersenyum pada Raja Beruang Es dan berkata, "Selamat datang di Sekte Tang." Raja Beruang Es menatap Nana dan berkata, "Halo, wanita cantik." Dia hampir tidak pernah melakukan kontak dengan manusia sebelumnya, dan dia hampir mulai ngiler ketika melihat Nana yang cantik. Huo Yuhao mendorongnya dari samping, dan barulah Raja Beruang Es kembali normal. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung sebelum dia mengikuti Huo Yuhao di dalam. Tanda hubung. Kantor Bei Bei hancur berantakan oleh ledakan itu, dan masih dalam perbaikan, jadi dia memutuskan untuk pindah ke ruang konferensi untuk menangani masalah administrasi. Dia telah mengatur serangkaian pekerjaan karena dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Tang Ya. Dia telah mengumpulkan individu tingkat senior Tang Sekte untuk pertemuan, dan mereka harus membahas siapa yang akan berpartisipasi dalam operasi ini. Dia adalah kakak senior tertua, tetapi urusan dan suasana internal Sekte Tang selalu harmonis. "Kakak tertua, Anda harus membiarkan saya pergi, apapun yang terjadi." Giliranku. Huo Yuhao baru saja melangkah masuk melalui pintu ketika dia mendengar kakak laki-lakinya yang kedua, suara Heka itu. Ada nada pahit di suaranya. Bei Bei tertawa kecil dan berkata, "Jangan terburu-buru, Kaitu. Secara hak, saya harus membiarkan Anda pergi berjalan-jalan, tetapi Anda tahu tentang situasi kami di Sekte Tang. Guru Suan tidak dapat menangani semuanya sendirian, dan Anda adalah yang terbaik dengan alat jiwa di sebelah adik lelaki kami yang masih kecil. Saya paling yakin dengan Anda mengarahkan hal-hal. Anda stabil, dan saya telah memutuskan untuk membiarkan Anda mengambil alih peran saya sementara. Bagaimana menurut Anda?" Heika itu tampak sedikit tertekan saat dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, biarkan aku pergi, kakak senior tertua. Mengapa kamu tidak memiliki adik laki-laki junior yang tersisa? Dia lebih baik dariku dalam segala hal. Dengan dia di sekitar, segala sesuatu dalam Sekte Tang akan ditangani dengan rapi dan tanpa celah. Dia belum tinggal di dalam dinding kita selama beberapa waktu, dan dia selalu menghadapi bahaya ketika dia di luar. Saya pikir kita harus membiarkannya sedikit tenang di dalam Sekte Tang, dan dia juga dapat membantu meringankan beban Anda." Petik 2. "Jangan menusukku, kakak senior kedua." Huo Yuhao menimpali sambil tertawa. Solen 2 chapter 487.2. Heika itu berbalik untuk menatapnya, dan tertawa. "Apa backstab? Saya akan mengatakan hal yang sama bahkan jika Anda berada di depan saya. Kamu terlalu liar di luar baru-baru ini. Kami adalah orang-orang yang berurusan dengan begitu banyak urusan internal sekte, dan giliran Anda untuk tetap kembali saat ini." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Saya tidak terlalu pandai menyelesaikan urusan internal sekte ini. Kakak tertua-tertua tidak akan merasa yakin memberi saya tanggung jawab itu, kan? Aku lebih baik bertarung. Selain itu, aku adalah master jiwa tipe kontrol utama Sekte Tang, dan jika aku tidak ada di sana, kekuatan semua orang akan sangat berkurang." Petik 2. Dia sedikit khawatir bahwa Bei Bei tidak akan membiarkannya pergi. Kekuatan bertarung individu Huo Yuhao adalah salah satu yang terbaik di dalam Tang Sek. Lebih penting lagi, dia adalah satu-satunya master jiwa tipe kontrol sejati dalam Sekte Tang. Kekuatan bertarung semua orang secara keseluruhan akan sangat meningkat bersamanya. Selain itu, dia selalu menjadi orang yang memegang kendali dalam pertempuran. Bei Bei sedikit mengangguk dan berkata, "Sangat mustahil untuk bertarung di dunia luar tanpa adik junior. Yang benar adalah, saya ingin dia menahannya di sini untuk menangani urusan internal sekte. Hai, kita akan melakukannya setelah operasi ini." Petik 2. Huo Yuhao melirik Heika itu dengan bangga, saat Heika itu membalas dengan sedih, "Kamu tidak bisa menjadi bias, kakak senior tertua. Bukankah kita memiliki Din Yan dan Elder Song yang memimpin tim kali ini? Absennya adik laki-laki junior tidak akan berarti banyak." Petik 2. Huo Yuhao segera berkata dengan bijak, "Kamu tidak bisa mengatakan itu, kakak senior kedua. Alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon berkembang sangat cepat, dan aku telah berjuang melawan mereka secara konsisten. Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara pertempuran Kekaisaran Sun Moon. Lebih jauh, situasi di garis depan masih merupakan misteri, dan kita tidak tahu di mana Guru Xiao Ye berada. Dengan deteksi spiritual saya, mencarinya akan jauh lebih mudah.
Penatua Xuan telah mengatakan kita harus membingungkan lawan kita sebanyak mungkin dalam operasi ini. Kekuatan bertarung Anda dengan alat jiwa sangat hebat, kakak senior kedua, jadi bagaimana jika kita mengekspos standar alat jiwa akademi kita kepada mereka? Bukankah itu akan merusak rencana lengkap kita? Petik 2. Heike itu dibuat terdiam oleh kata-kata Huo Yuhao. Yang benar adalah bahwa Heike itu yang tinggal di belakang memang yang paling tepat saat ini. Namun, dia belum berada di luar untuk waktu yang lama, dan ingin melakukan sesuatu. Lebih penting lagi, Xiao Xiao juga berpartisipasi dalam ekspedisi ini, dan dia sedikit khawatir di dalam karena dia ingin melindunginya. Aku setuju untuk membiarkannya tetap di belakang, sebuah suara berat berbicara pada saat ini. Semua orang berbalik ke arah mana suara ini berasal, itu Xuan Ziwen, yang duduk tepat di bawah posisi Bei Bei. Kata-kata orang lain mungkin tidak begitu efektif, tetapi kata-kata Xuan Ziwen segera membuat Heike itu tersenyum. Siapa Xuan Ziwen? Dia adalah master dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte, dan dia layak mendapatkan banyak pujian untuk perkembangan terbaru Tang Sekte ini. Dia memegang status yang sangat tinggi dalam Sekte Tang, dan semua orang di tingkat senior Tang Sekte memperlakukannya dengan hormat, seperti seorang guru. Dia adalah guru Huo Yuhao sejak awal, dan bahkan Bei Bei harus menghargai pendapatnya. Ekspresi Huo Yuhao segera hancur. Guru Xuan, Anda. Xuan Ziwen mendengus dan berkata, kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara kembali denganku. Berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk tidak mempelajari konstruksi alat jiwa? Jangan lupa, Anda sudah menjadi insinyur jiwa kelas 7. Selain itu, saya tidak akan mengizinkannya bahkan jika Anda ingin menghentikan perkembangan Anda sebagai seorang insinyur jiwa. Petik 2. Mengapa? Huo Yuhao menatap Xuan Ziwen dengan bingung. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia telah membuat perjanjian dengan guru Xuan bahwa mereka akan fokus menggunakan semua jenis alat jiwa, dan lebih sedikit pada menempa alat jiwa. Mereka akan lebih memusatkan perhatian mereka pada pengembangan kemampuannya sebagai guru jiwa. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan dia sudah menjadi master jiwa tingkat tinggi di pangkatnya saat ini. Kecepatan kultivasinya yang normal akan terpengaruh jika dia terus berlatih sebagai guru jiwa dan insinyur jiwa pada saat yang sama. Tentu saja, itulah alasan Huo Yuhao memberi saat itu ketika dia mendiskusikannya dengan Xuan Ziwen. Namun, kebenarannya adalah bahwa sejak dia mendapatkan inti jiwa spiritualnya, dan setelah dia menyerap esensi es manifold beraneka ragam, pelatihan sebagai insinyur jiwa pada saat yang sama tidak akan terlalu mempengaruhi kecepatan kultivasinya. Xuan Ziwen mencibir dan berkata, kamu menggali lubang ini untuk dirimu sendiri, Yuhao. Apakah Anda ingat logam langka yang Anda biarkan Qiu bawa ke sini? Petik 2. Apakah Anda berbicara tentang kristal es ilahi? Huo Yuhao bertanya. Xuan Ziwen mengangguk dan berkata, ya, saya sedang berbicara tentang kristal es ilahi itu. Saya belum pernah melihat logam langka semacam itu sebelumnya, dan saya mulai memeriksanya begitu dia membawanya kembali. Saya menggunakan segala macam metode untuk menyelidiki karakteristik logam langka ini, dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan. Petik 2. Xuan Ziwen berdiri saat dia selesai. Dia mensurvei semua orang di Sekte Tang sebelum menurunkan suaranya dan berkata, kualitas Divine Ice Crystal sebanding dengan logam langka top tier di dunia saat ini. Lebih jauh lagi, itu hanya bisa sama atau lebih baik. Ini berarti bahwa kristal es ilahi dapat digunakan untuk menempa alat jiwa kelas 9, dan bahkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menempa alat jiwa kelas 10. Saya pernah mendengar dari Qiu bahwa Anda memperoleh beberapa dari hal-hal ini. Petik 2. Huo Yuhao dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, saya telah memperoleh cukup banyak dari mereka. Guru Xuan, saya akan memberikan semuanya untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Lagi pula, kamu bisa saja menempa alat jiwa yang cocok untukku ketika saatnya tiba. Petik 2. Xuan Ziwen tertawa sekali lagi, tawanya jelas berarti sesuatu yang lain saat Huo Yuhao merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Xuan Ziwen melanjutkan, ya, kristal es ilahi sangat berharga. Namun, Anda mungkin tidak menyadari bahwa saya tidak dapat membuat benda dengan kristal es ilahi setelah memeriksanya. Petik 2. Huo Yuhao menatap Xuan Ziwen dengan kaget. Mengapa? Guru Xuan secara resmi menjadi insinyur jiwa kelas 9. Meskipun dia baru saja menembus kelas 9, itu hanya karena Xuan Ziwen telah dibatasi oleh kekuatan jiwanya sendiri. Dalam hal pengetahuannya tentang alat-alat jiwa dan menempa mereka, dia adalah salah satu yang terbaik di seluruh benua.
Apa gunanya logam langka yang bahkan Guru Suan tidak bisa gunakan untuk menempa, tidak peduli betapa berharganya mereka. Suan Ziwen tertawa dingin dan berkata, itu karena Divine Ice Crystals akan terus melepaskan kedinginan yang hebat saat digunakan. Udara dingin ini setidaknya 100 derajat di bawah nol, dan pada suhu seperti itu, bahkan aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, meskipun aku sudah menjadi Douluo berjudul. Baik susunan formasi ukiran dan alat kerajinan membutuhkan konsentrasi maksimal, dan tidak satu kesalahan pun dapat dibuat. Bagaimana saya bisa membuat alat jiwa dalam keadaan seperti itu? Ini berarti bahwa kristal es ilahi adalah hal yang sangat baik, tetapi Anda adalah satu-satunya yang dapat menempa mereka menjadi alat jiwa. Itu karena kamu adalah satu-satunya dengan jiwa bela diri Ais Ultimate, jadi kamu tidak takut pada dingin yang keluar dari logam langka itu. Petik 2. Ekspresi Huo Yuhao membeku, dan baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud dengan menembak dirinya sendiri di kaki. Benarkan, kata-kata Guru Suan berarti bahwa ia mungkin satu-satunya yang bisa menempa kristal es ilahi menjadi alat jiwa dalam Sekte Tang, dan mungkin di dalam seluruh akademi. Selain itu, bahan tingkat atas seperti itu harus digunakan untuk menempa alat jiwa tingkat atas, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa banyak usaha. Dia masih seorang insinyur jiwa kelas 7 dalam hal menempa alat-alat jiwa. Guru Suan tidak ingin dia pergi, karena dia ingin Huo Yuhao terus belajar tentang menempa alat-alat jiwa darinya. Guru Suan, karena kristal es ilahi ini akan melepaskan suhu yang sangat rendah selama penempaan, apakah itu mempengaruhi kualitasnya? Jika semua dingin di dalam dilepaskan, itu tidak akan memiliki nilai bahkan jika penempaan berhasil. Huo Yuhao diperiksa. Suan Ziwen melanjutkan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, karena saya sudah selesai melakukan eksperimen dulu. Saya telah menyebut kristal es ilahi sebagai logam langka tingkat atas, bagaimana saya bisa menganggapnya begitu serius jika saya bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Divine Ice Crystals akan melepaskan suhu yang sangat rendah ketika dipukul dari luar, atau ketika kekuatan jiwa dimasukkan ke dalamnya, tetapi begitu aksi itu berhenti, suhu rendah akan surut. Ini berarti bahwa energinya sendiri akan terkandung, dan itu akan mempertahankan keadaan aslinya. Perubahan suhu yang konstan berarti tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Kalau tidak, aku pasti sudah berusaha untuk menempa alat jiwa dengan logam. Apa yang tersisa untuk Anda katakan? Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, bisakah ini menunggu sampai setelah saya kembali? Tidak, Suan Ziwen berkata dengan tegas. Kamu sudah lama berkeliaran di luar, dan kamu tidak terlalu memerhatikan alat-alat jiwa atau bekerja keras sebagai seorang insinyur jiwa. Anda akan kehilangan keterampilan Anda jika ini terus berlanjut. Jangan berpikir Anda bisa melakukan apa yang Anda suka hanya karena Anda berbakat. Anda masih muda, tetapi masa depan Anda akan terbatas jika hati Anda tidak berada di tempat yang tepat. Sudah waktunya bagi Anda untuk fokus dan mengekang gangguan Anda. Karena itu, saya tidak mengizinkan Anda pergi kali ini. Anda akan tinggal di Sekte Tang dan berurusan dengan urusan internalnya saat Anda belajar tentang membuat alat jiwa dengan saya. Petik 2. Sangat bijak, Guru Suan. Dia Kaitubut menjilat pada waktu yang tepat. Suan Ziwen memelototinya dan berkata, jangan coba-coba. Dia tidak bisa pergi, dan kamu juga tidak bisa pergi. Yuhao benar, sekaranglah saatnya untuk tetap low profile dan menumpuk kekuatan kita. Kita tidak bisa mengekspos kekuatan kita dalam membuat alat jiwa ke kekaisaran bulan matahari. Selain itu, pengembangan Anda dalam menempa alat jiwa telah mencapai standar insinyur jiwa kelas 8, jadi Anda sebaiknya tinggal di akademi untuk belajar lebih banyak. Saya memprediksi bahwa begitu kekuatan jiwa Anda menembus peringkat 80, Anda akan menjadi insinyur jiwa kelas 8. Petik 2. Heika itu menarik wajah panjang dan berkata, ini tidak semudah kelihatannya. Saya hanya di peringkat 75, Guru Suan. Petik 2. Kamu harus tetap stabil di jalanmu, jawab Suan Ziwen dengan jelas. Selanjutnya, aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa jika kamu pergi. Bukankah itu berarti semua pekerjaan akan ditumpuk pada saya? Anda tidak akan sangat berguna bahkan jika Anda pergi, jadi sebaiknya Anda tetap di sini dan melakukan beberapa pekerjaan. Anda dapat keluar dan melakukan apapun yang Anda inginkan setelah 3 legiun insinyur jiwa kami telah didirikan. Untuk saat ini, Anda akan melakukan kerja keras untuk saya. Petik 2. Aku, Heika itu kembali duduk di kursinya. Bagaimana mungkin dia berani mengecewakan Guru Suan? Dia masih berharap dia akan membimbingnya menjadi insinyur jiwa kelas 9.
Meskipun Heike itu agak rendah semangat karena dia tidak pergi keluar, kultivasi pribadinya dan kecakapannya dalam memahami alat-alat jiwa telah meningkat secara eksponensial selama setahun terakhir. Kekuatannya jauh berbeda dari apa yang ada di masa lalu. Karena itu, dia tidak berani membalas meskipun dia depresi. Soul Land 2 Chapter 487.3 Bei Bei melirik Huo Yuhao, masih ragu-ragu, karena peluang keberhasilan operasi mereka akan sangat ditingkatkan jika Huo Yuhao hadir. Namun, Xuan Ziwen telah memberikan begitu banyak darah dan keringat untuk Sekte Tang, bahkan dia tidak bisa berbicara menentang keinginannya. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, "Guru Xuan, apa yang harus saya lakukan sehingga Anda akan membiarkan saya pergi?" Sebenarnya, saya belum malas dalam beberapa hari terakhir. Petik 2. Xuan Ziwen mencibir dan berkata, "Kamu belum malas. Baik, sangat sederhana untuk membuktikan bahwa Anda belum malas. Insinyur jiwa akan menggunakan metode insinyur jiwa, yang harus Anda lakukan adalah menempa alat jiwa kelas 8 untuk saya dan menunjukkan bahwa Anda dapat menggunakannya. Hanya dengan begitu Anda akan membuktikan kepada saya bahwa Anda belum malas. Selanjutnya, Anda harus dapat menggunakannya dengan sempurna. Jika tidak, Anda akan tetap berada di dalam sekte, dan bahkan tidak berpikir untuk pergi kemanapun. Anda tidak bisa pergi sampai Anda menjadi jiwa Douluo dan Anda bisa menempa alat jiwa kelas 8. Apa pendapat Anda tentang ide saya, pemimpin sekte?" Petik 1. Bei Bei melirik Xuan Ziwen, dan kemudian berbalik untuk melihat Huo Yuhao dengan ekspresi tak berdaya. Bei Bei akan bertepuk tangan untuk apa yang dilakukan Xuan Ziwen jika mereka tidak keluar untuk menyelamatkan Xiao Yia. Namun, operasi ini sangat berbahaya, dan semua orang akan dapat memprediksi pergerakan lawan mereka terlebih dahulu dengan Huo Yuhao di sekitarnya. Tapi dia tidak bisa menentang Xuan Ziwen dan kehilangan wajahnya, jadi dia hanya bisa mengangguk sambil berkata, "Aku setuju." Bei Bei berpikir dalam hati, "Adik junior, oh, adik junior. Buat keberuntunganmu sendiri. Salah siapa itu karena Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu di luar, ke titik di mana bahkan Guru Xuan tidak bisa melihat lagi. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda." Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Guru Xuan, itu terlalu kejam. Bisakah aku memalsukan alat jiwa kelas 7? Petik 2. Xuan Ziwen mendengus dingin dan berkata, "Jangan pikir aku tidak sadar bahwa kamu telah lama menjadi insinyur jiwa kelas 7. Meskipun tidak ada banyak alat jiwa kelas 7 yang Anda tahu bagaimana menempa, membuat satu dengan kekuatan spiritual Anda bukanlah masalah, belum lagi menggunakan satu. Anda adalah sage jiwa, dan menggunakan alat jiwa kelas 7 adalah sepotong kue. Tidak ada diskusi. Anda harus menempa alat jiwa kelas 8. Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, "Tapi, Guru Xuan, aku bahkan belum melihat cetak biru alat jiwa kelas 8 sebelumnya. Bagaimana saya bisa melakukan itu?" Petik 2. Xuan Ziwen membentak, "Dan kamu masih punya pipi untuk memberitahuku kamu belum malas." Huo Yuhao tahu bahwa dia mungkin tidak bisa keluar dari ini. Guru Xuan sangat keras kepala ketika dia menjadi serius, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk mengubah pikirannya. Huo Yuhao melirik semua orang, dan menyadari dengan jengkel bahwa sebagian besar temannya tampak bersukacita karena ketidakberuntungannya. Schadenfreude Qiu adalah yang paling jelas. "Mengapa tidak ada yang membantu saya?" Huo Yuhao sangat sedih. "Baiklah, Guru Xuan, aku akan mencoba. Bisakah Anda memberi saya cetak biru untuk alat jiwa kelas 8? Jika saya dapat membuat dan menggunakannya, Anda harus membiarkan saya berpartisipasi dalam ekspedisi ini. Bisakah Anda memberi saya beberapa hari, kakak tertua-tertua?" Petik 2. Bei Bei menatapnya dengan heran. "Kau benar-benar akan mencoba, adik junior. Alat jiwa kelas 8. Apakah itu lelucon?" Sebelum Xuan Ziwen tiba di kota Shrek, hanya ada beberapa insinyur jiwa di dalam Shrek Academy yang bisa memalsukan alat jiwa kelas 8. Di antara mereka adalah Guru Huo Yuhao dan Heikaitu, Fan Yu, bersama Qian Duo, wakil dekan mereka. Bahkan Valkyrie Douluo, Xian Liner, tidak seyakin itu dalam menyelesaikan tugas. Pada akhirnya, fokus utama Xian Liner adalah sebagai master jiwa. Dia adalah dekan departemen alat jiwa saat itu lebih karena dia ingin mendapatkan kembali kehormatan dari Yan Shaoze. Huo Yuhao masih sangat muda. Dia sudah berjuang untuk membuat alat jiwa kelas 7 saat itu, dan itu akan benar-benar luar biasa jika dia bisa membuat alat jiwa kelas 8, begitu saja. Bei Bei memiringkan kepalanya dan berkata, "Kamu sangat teguh. Jika Anda ingin mencoba, maka lakukanlah."
Namun, kami hanya akan menunggu 3 hari untuk Anda, dan kemudian semua orang akan berangkat. Saya akan mengatur beberapa urusan sekte dalam 3 hari ini, Anda harus menggunakan waktu Anda. Petik 2. Karena Bei Bei telah menyetujui permintaan Xuan Ziwen, ia harus mempertimbangkan bagaimana memimpin teman-temannya untuk menyelamatkan Tang Ye jika Huo Yuhao tidak ada. Ini adalah masalah serius, karena mereka tidak begitu jelas tentang situasi di garis depan. Dia harus menggunakan beberapa hari ini untuk mengumpulkan beberapa intelijen dari depan sehingga dia bisa mempelajarinya. Huo Yuhao mungkin adalah orang yang paling mahir berperang dan bertempur dalam seluruh sekte Tang. Tidak ada orang lain di sana yang benar-benar berpartisipasi dalam perang sebelumnya, dan bahkan ketika mereka melakukannya, Huo Yuhao adalah orang yang memerintah mereka. Heikaitu dan Huo Yuhao telah berpartisipasi dalam Ultimate Soldier Plan sebelumnya, tetapi Heikaitu lebih fokus pada belajar tentang dukungan, terutama agar ia dapat memberikan dukungan untuk Huo Yuhao. Selain itu, Heikaitu juga tidak pergi kali ini. Huo Yuhao terlihat putus asa ketika dia berkata, "Baiklah, 3 hari lalu. Guru Xuan, tolong cepat dan berikan saya cetak biru itu. Saya akan melakukan upaya itu sekarang." Petik 2. Xuan Ziwen tertawa. "Dasar kau bajingan, sekarang kau tahu untuk memoles tombakmu sebelum pertempuran. Anda telah begitu liar di luar, sekarang saatnya untuk duduk dan fokus. Pergi, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan membuat alat jiwa kelas 8. Oh, benar, hubungi saya ketika Anda akan mulai menyusunnya. Jangan berpikir Anda bisa merokok melalui ini. Tidak ada yang dapat membantu Anda saat ini." Petik 2. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang merokok melalui banyak hal? Huo Yuhao balas dengan marah. Namun, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Yang benar adalah bahwa dia ingin mencari guru Fan Yu, sehingga dia bisa meminta bantuannya. Huo Yuhao yakin bahwa dia tidak akan memiliki masalah menggunakan alat jiwa kelas 8. Persyaratan Xuan Ziwen untuk menggunakan alat jiwa kelas 8 dengan sempurna berarti bahwa ia ingin Huo Yuhao melepaskan potensi penuh dan kekuatan alat jiwa. Huo Yuhao tidak akan begitu percaya diri saat itu, tetapi semuanya berbeda sekarang, karena dia benar-benar memiliki peringkat kultivasi yang bernilai 8 cincin jiwa. Meskipun dia belum mendapatkan cincin jiwa ke-8-nya, menggunakan alat jiwa kelas 8 tidak akan menjadi masalah. Sepertinya saya tidak bisa mengambil jalan pintas lagi, Huo Yuhao menghela nafas dalam. Karena itu masalahnya, maka saya hanya akan bekerja keras untuk mencobanya. Guru Xuan masih belum tahu bahwa saya memiliki inti jiwa spiritual, dan saya telah banyak berkembang dalam mengendalikan aspek-aspek yang lebih halus dan halus dalam menempa alat jiwa. Saya mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Xuan Ziwen telah menyerahkan setumpuk cetak biru. Alat jiwa tingkat tinggi tidak bisa dirinci dengan jelas hanya dengan satu cetak biru. Alat jiwa dibagi menjadi cangkangnya, susunan formasi, bagaimana itu dirakit, bagaimana itu diaktifkan, dan komponen penting lainnya. Setiap cetak biru merinci komponen, dan insinyur jiwa masih harus mengumpulkan semuanya setelah menempa komponen-komponen itu, dan bereksperimen dengannya untuk memastikan bahwa alat jiwa akan sempurna. Wajah Huo Yuhao berubah menjadi abu-abu ketika dia melihat cetak biru itu. Xuan Ziwen tidak diragukan lagi dengan sengaja berusaha mempersulitnya. Ada lebih dari 30 cetak biru dalam tumpukan ini, bahkan alat jiwa kelas 8 seharusnya tidak begitu rumit. Guru Xuan jelas yakin dan benar bahwa saya tidak memiliki alat jiwa kelas 8 saya sendiri, jadi dia sengaja menemukan alat yang sulit dipalsukan dan sangat rumit bahkan di antara alat jiwa kelas 8 bagi saya. Kamu sangat jahat, Guru Xuan. Itu adalah pikiran Huo Yuhao, tapi dia tidak marah sama sekali. Xuan Ziwen melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, dan Huo Yuhao sangat jelas tentang hal itu. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk tenang dan fokus pada belajar dan berkultivasi. Namun, mereka akan menyelamatkan Tang Ye kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi? Tidak masalah, saya akan memberikan segalanya dalam upaya ini. Ini akan menjadi kesalahan saya jika saya benar-benar tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Huo Yuhao mengambil cetak biru dan segera berbalik untuk pergi. Hei, Yuhao, bagaimana denganku? Raja beruang es, bayi kecil menunjuk ke hidungnya sendiri dan bertanya. Semua orang sudah memperhatikan Fatso ini, tapi pasti tidak ada masalah dengannya karena Huo Yuhao adalah orang yang membawanya kembali, jadi tidak ada yang bertanya. Huo Yuhao memikirkannya dan berkata, ini adalah teman saya, kakak senior tertua. Dia akan ikut dengan kami untuk menyelamatkan Guru Xiaoya. Bisakah Anda mengatur tempat tinggalnya?
Saya akan menyediakan makanannya. Aku akan pergi. Saudara senior kedua, dapatkah Anda menemani saya dan membantu saya menyiapkan beberapa materi? Huo Yuhao adalah bagian dari inti Tang Sekte, tapi dia tidak terlalu akrab dengan Soul Tool Hall Tang Sekte. Soul Tool Hall terus diperbarui dan direnovasi dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, dan Huo Yuhao benar-benar tidak tahu di mana menemukan logam langka yang ia butuhkan. Untuk mencegah Guru Suan dari menjebaknya lebih, Huo Yuhao memutuskan untuk meminta bantuan Heikaitu. Heikaitu terkekeh saat dia berdiri dan menemani Huo Yuhao keluar. Yang benar adalah dia benar-benar ingin melihat bagaimana Huo Yuhao bisa menempa alat jiwa kelas 8. Heikaitu telah bekerja sangat keras selama setahun terakhir, dan bahkan bisa memberikan bantuan ketika Suan Ziwen sedang membuat alat jiwa kelas 8. Namun, Heikaitu sama sekali tidak percaya diri dalam menempa alat jiwa kelas 8 sendirian. Lagi pula, membuat alat jiwa kelas 8 terlalu rumit, dan yang satu membutuhkan kekuatan spiritual yang hebat dan kekuatan jiwa untuk dukungan. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk alat jiwa kelas 8 sangat langka dan berharga. Semakin tinggi kelas dan material yang langka, semakin banyak kekuatan jiwa yang dikeluarkan untuk menempa alat jiwa. Banyak teknik dalam membuat alat jiwa kelas 8 harus diselesaikan dalam sekali jalan, dan prestasi seperti itu tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan jiwa yang memadai. Tanda hubung. Huo Yuhao pergi bersama Heikaitu, sementara Bei Bei dan yang lainnya terus mendiskusikan siapa yang akan tetap tinggal. Heikaitu pasti tinggal di belakang, sementara Nana menerima pesanan Bei Bei dengan ekspresi pahit di wajahnya. Jika Bei Bei tidak ada di sana, Sekte Tang akan turun ke kekacauan jika kepala pelayan mereka tidak ada. Bei Bei merasa bahwa Sekte Tang membutuhkan seseorang untuk menahan benteng. Jing Zian memutuskan untuk tetap tinggal setelah diskusi terakhir mereka. Ketika kekuatan semua orang meningkat, Jing Zian tahu bahwa kemampuannya sudah tertinggal di belakang keajaiban Tang Sek, dan dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu bahkan jika dia berpartisipasi. Dia telah menjadi jiwa kaisar jauh lebih awal daripada banyak individu Tang Sekte, tetapi di antara 7 monster Tang Sekte Shrek, hampir semua orang sekarang memiliki 7 cincin jiwa, atau hampir di sana, kecuali untuk Wang Donger, yang hilang sementara kekuatan jiwanya hanya di peringkat 67. Selanjutnya, jiwanya tidak memiliki keuntungan, dan dengan demikian dia memutuskan untuk tetap tinggal sehingga dia benar-benar dapat berkontribusi pada Sekte Tang. Dia menyatu dengan suaminya, dan bahkan jika dia tidak pergi, Ji Juechen pasti akan tetap berpartisipasi. Rasa haus fanatik pedang untuk bertempur terlalu kuat. Selain Jing Zian, Bei Bei memutuskan setelah mempertimbangkan dengan saksama bahwa ia akan membawa sisa individu inti Sekte Tang. Operasi ini sangat penting, dan Huo Yuhao mungkin tidak dapat berpartisipasi. Jelas bahwa operasi mereka akan gagal jika mereka tidak memiliki kekuatan yang memadai.